yang kelihatannya nanti tidak bisa untuk bekerja dan tidak bisa untuk melakukan kegiatan, silakan mengundurkan diri. Kami memilih beberapa calon yang paling tidak bisa mandiri untuk mengurus organisasi Ormas MKGR itu. Jadi kita bersama pengurus DPD Ormas MKGR Jawa Timur, karena hampir setiap hari kita saling komunikasi, kita juga merasa bangga karena konsolidasi kabupaten kota DPC Ormas MKGR sudah terbentuk, yang tadi sudah saya serahkan SK salinannya kepada DPP. Ini adalah salah satu upaya yang memang bentuk kerjasama antara DPD dan DPC yang memang perlu mendapatkan satu perhatian secara khusus. Karena Ormas MKGR ini, kita untuk menjaring kader itu lebih mudah. Dari semua unsur dapat terlibat. Bahkan kepala dinas, sebagian besar yang dari pimpinan pimpinan anak cabang itu pun juga melibatkan dari beberapa kepala desa yang mereka pun juga tidak sungkan-sungkan untuk memakai atribut Ormas MKGR. Untuk itu, DPD Ormas MKGR Jawa Timur sesuai dengan arahan Ketua Umum DPP bahwa tiada hari tanpa konsolidasi, dan itulah yang dilakukan oleh teman-teman pengurus Ormas MKGR Jawa Timur. Meskipun kenyataannya kita memang tinggal Dewan Pimpinan Cabang yang sekarang dalam proses karena ada beberapa hal yang memang perlu mendapatkan satu pemahaman. Yang lebih membanggakan lagi, pada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Kota itu saya menawarkan langsung, yang kelihatannya nanti tidak bisa untuk bekerja dan tidak bisa untuk melakukan kegiatan, silakan mengundurkan diri. Dan ternyata memang ada beberapa yang tidak siap, dan kita jelas mengambil langkah-langkah penting karena dari pengurus Ormas MKGR ini butuh support tersendiri. Kami memilih beberapa calon yang paling tidak bisa mandiri untuk mengurus organisasi Ormas MKGR itu. Dan kegiatan-kegiatan di daerah juga tidak terlepas dari support teman-teman yang ada di sana. Apalagi nanti ini adalah kita menjelang tahun politik. Yang lebih membanggakan lagi, SK saya berikan kepada Dewan Pimpinan Cabang apabila sudah sesuai dengan mekanisme di pelantikan, di mana pelantikannya saya laksanakan perdapil atau bisa dapil gabungan yang berdekatan. Kenapa saya melakukan pelantikan perdapil? Yang pertama, selain untuk mengefektifkan kegiatan itu sendiri, tetapi juga sudah merupakan langkah awal untuk koordinasi kepada teman-teman yang punya dapil yang juga nanti mencalonkan di dapil yang bersangkutan. Seperti yang saya sampaikan pada saat setiap pelantikan. Sebelum saya mengakhiri sambutan pada saat pelantikan, saya menekankan bahwa saya memberikan perintah harian. Yang pertama adalah segera buat program kerja, karena program kerja itulah merupakan acuan untuk melaksanakan kegiatan di masyarakat. Karena Ormas MKGR adalah bagian integral dari masyarakat. Masyarakat butuh pendampingan dan kader Ormas MKGR harus siap. Yang kedua, ciptakan suasana demokrasi yang santun, di mana setiap pengambilan keputusan utamakan musyawarah kekeluargaan sehingga bisa dicapai untuk mufakat. Dan yang ketiga, bahwa semua usaha yang dilakukan itu tidak terlepas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Sehingga tiga hal, yang pertama adalah
tawakal, solid, dan tetap kompak kader Ormas MKGR dalam membuat kegiatan. Kemudian yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ketua DPC, bahwa segera ketua menindaklanjuti untuk menyusun ke anak cabang, di mana anak cabang sampai kemudian ranting yang sekaligus kader-kader Ormas MKGR bisa dipersiapkan untuk nanti menjadi saksi dan bisa menjadi penopang bagi Partai Golkar. Beberapa hal yang menjadikan fungsi pokok terutama ini adalah tidak terlepas bahwa bagaimana upaya kader Ormas MKGR itu bisa juga merebut hati rakyat. Selain sebagai kader Golkar, Ormas MKGR sebagai pendiri Partai Golkar adalah punya misi untuk membesarkan partai dan kejayaan Partai Golkar. Yang lebih penting lagi, Ormas MKGR adalah menerima perintah Ketua Umum DPP Ormas MKGR yang kemudian ditindaklanjuti oleh provinsi, yang seterusnya sampai ke Dewan Pimpinan Cabang. Pimpinan cabang melanjutkan sampai ke bawah, bahwa garis kebijakannya itu harus tetap sama. Tugas dari Wakil Ketua Bidang Organisasi, juga sekretaris, tapi juga tidak terlepas melibatkan dari pengurus-pengurus yang lain, terutama yang punya potensi pada daerah-daerah di mana pengurus itu tinggal. Artinya gini, misalnya wilayah dari wilayah Madura, dan kebetulan pengurusnya juga ada dari orang-orang sana, sehingga memudahkan prosesnya. Konsolidasi itu dilakukan hampir pendekatannya adalah secara organisasi, juga pendekatan manusia. Karena karakter di bawah di Jawa Timur itu berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Bahkan mereka, kebetulan kita tidak mengalami kesulitan pada saat untuk mensosialisasikan, terutama kepada kader-kader yang di bawah. Bahkan mereka dengan bangganya, baik itu unsur-unsur kepala dinas, kadang-kadang juga sampai unsur ke bawah dari kepala desa, kelurahan, mereka itu tidak merasa malu. Mereka malah bangga dengan menggunakan atribut Ormas MKGR. Dan alhamdulillah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Ormas MKGR di Jawa Timur, orientasinya juga tidak terlepas dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Ini sesuai dengan bidangnya. Kita akan mengadakan lomba Piala Ormas MKGR di Kabupaten Lamongan. Itu ada lomba voli yang diikuti oleh klub-klub yang terbaik di Lamongan. Itu adalah untuk merebutkan Piala Ormas MKGR. Kemudian juga nanti ada beberapa daerah-daerah yang akan juga melakukan kegiatan itu, yang orientasinya kita menunjukkan bahwa Ormas MKGR itu sesuai dengan pondasinya yang dibangun dengan kekeluargaan gotong royong, maka kita harus menciptakan suasana di bawah dengan masyarakat yang di bawah itu dengan kegiatan-kegiatan yang orientasinya juga mencerminkan kekeluargaan serta gotong royong.